Pernahkah kamu lihat orang yang rela melakukan apa saja demi uang, bahkan sampai melanggar akal sehat dan logika? Itulah efek nyata dari kesenjangan ekonomi. Ketika jurang antara si kaya dan si miskin semakin lebar, banyak orang terjebak dalam pilihan yang tidak rasional. Kesenjangan bukan hanya masalah angka, tapi juga bisa membuat manusia kehilangan cara berpikir waras. Banyak orang mengira kesenjangan ekonomi hanya soal beda gaya hidup. Nyatanya, dampaknya jauh lebih dalam. Orang miskin terjebak hutang demi bertahan hidup, sementara orang kaya semakin kuat mengendalikan peluang. Hari ini, saya akan bongkar 5 dampak kesenjangan ekonomi yang bisa mematikan akal sehat, agar kita lebih waspada dan tahu cara menyikapinya. So, tanpa berlama-lama lagi, let's begin! Are you ready? Gas saja bro! Selamat datang di channel ini. Di video ini kita akan membahas bagaimana kesenjangan ekonomi bisa mengubah cara manusia berpikir, bahkan sampai kehilangan logika dalam membuat keputusan. Yang pertama, logika dikalahkan oleh desakan perut. Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, orang bisa melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak masuk akal. Dari mencuri, menipu, hingga menggadaikan masa depan demi sesuap nasi. Rasionalitas hilang karena bertahan hidup jadi satu-satunya fokus. Akal sehat yang biasanya menimbang baik buruk bisa lumpuh ketika perut kosong. Inilah mengapa kesenjangan berbahaya, karena memaksa orang masuk ke dalam kondisi darurat permanen. Jika dibiarkan, masyarakat bisa kehilangan nilai moral hanya demi bertahan hidup. Yang kedua, hutang dijadikan jalan cepat yang justru memerangkap. Banyak orang miskin melihat utang sebagai solusi cepat. Dari pinjaman online hingga rentenir, semua diambil tanpa hitungan matang. Akal sehat yang biasanya berhitung malah terkalahkan oleh rasa panik dan keputusasaan. Padahal, hutang tanpa strategi hanya membuat jeratan semakin dalam. Kesenjangan memaksa orang mengambil pilihan yang jangka panjangnya merusak, karena kondisi hari ini lebih menakutkan daripada konsekuensi besok. Yang ketiga, gaya hidup semu demi pengakuan sosial. Kesenjangan juga membuat orang kehilangan logika dalam gaya hidup. Banyak orang berpenghasilan pas-pasan, tapi rela membeli barang mewah demi terlihat setara dengan lingkungan sosialnya. Akal sehat yang seharusnya berkata hemat dan investasi malah tenggelam oleh keinginan pamer. Alih-alih keluar dari jurang ekonomi, justru semakin terjebak pada siklus konsumtif yang melelahkan. Yang keempat, korupsi dan kecurangan jadi normal. Di tengah kesenjangan, sebagian orang rela menabrak aturan. Korupsi dianggap biasa, manipulasi dianggap pintar, dan ketidakjujuran dianggap jalan keluar. Akal sehat mati karena tekanan ekonomi membuat orang menormalisasi perbuatan salah. Fenomena ini berbahaya. Ketika masyarakat melihat kecurangan sebagai hal lumrah, maka budaya sehat hilang. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan bukan sekedar angka, tapi bisa merusak fondasi moral sebuah bangsa. Yang kelima, kehilangan harapan membuat orang mudah dimanipulasi. Kesenjangan bukan hanya soal uang, tapi juga soal psikologi. Orang miskin yang kehilangan harapan akan mudah dimanipulasi oleh janji-janji kosong, baik dari politikus, oknum, bahkan penipu. Akal sehat seolah tertutup karena kondisi sulit membuat mereka percaya pada solusi instan. Inilah yang membuat kesenjangan berbahaya, bukan hanya bagi individu, tapi juga bagi stabilitas sosial sebuah negara. Kesenjangan ekonomi memang nyata, dan dampaknya bisa mematikan akal sehat jika kita tidak hati-hati. Logika terkalahkan oleh perut. Hutang jadi jebakan, gaya hidup semu, kecurangan dianggap normal, dan harapan mudah dijual murah. Kita harus belajar mengelola diri, membangun kesadaran, dan mencari jalan keluar dengan cara sehat, bukan cara instan. Semoga bermanfaat. Salam sukses, dahsyat!